Selamat malam, sahabat Petra dan kasih Tuhan. Malam hari ini, Rema, renungan malam akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Triwijayanti dari GKM Yogyakarta dengan tema Doa Anda dapat mengubah situasi dari Keluaran 32 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Saat malam, sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebelum kita merenungkan sabdanya, kita berdoa memohon rahmat urapan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau berkenan untuk belajar, untuk merenungkan sabda-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa darah Kristus, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman-Mu boleh memahami, kami boleh mengetahui apa isi hati-Mu untuk kami. Tuhan, silahkan Tuhan bersabda, sebab sekarang kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat Petra, tema renungan malam pada malam hari ini adalah doa Anda dapat mengubah situasi. Saya ulangi, doa Anda dapat mengubah situasi. Dan diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Di suatu hari Minggu, seorang murid sekolah minggu saya bertanya kepada saya, "Bu Caca, kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus berdoa?" Sejenak saya terdiam dan berpikir serta mohon hikmat untuk bisa menjawab. Saya mencoba menjawab pertanyaan itu dengan berkata, berdoa itu adalah kebutuhan kita, seperti kebutuhan kita akan udara untuk bernafas. Kita membutuhkan doa, sebab dengan berdoa kita berhubungan dengan Allah, pemilik hidup kita. Sahabat Petra, semoga jawaban ini bisa menolong murid sekolah minggu saya untuk memahami betapa pentingnya berdoa. Sama seperti judul Rema malam hari ini, doa Anda dapat mengubah situasi. Demikian pula bacaan kita tentang Musa yang memohonkan rahmat kemurahan hati Tuhan untuk bangsanya. Bangsa Israel telah melanggar ketidaktaatan Dia dan ketidaksetiaan bangsa Israel yang menyembah lembu emas membuat Allah murka, Allah marah. Allah hendak menghukum bangsa Israel dengan hukuman yang mengerikan, sebab bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang tegar tengkuk, diberitahu tetapi tidak mau taat, disuruh setia malah melanggar dengan penuh kesadaran. Sebab ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa dan mereka membuat lembu emas dan mereka menyembahnya. Dan bacaan kita itu adalah Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Itu ada di ayat 11 dari pasal 32 di Keluaran. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Sahabat Petra, menarik sekali, kata yang digunakan adalah melunakkan. Artinya Allah saat itu sedang mengeraskan hati. Allah marah sekali dan hati Allah keras, sehingga Musa ingin melunakkan hati Tuhan yang keras karena marah dan karena murka itu.
Caranya bagaimana? Caranya Musa berdiri di atas firman Allah. Doa Musa mengubah situasi. Hukuman atas bangsa Israel batal, sebab Allah menyesal telah merencanakan hukuman itu, karena Musa berani berdiri di atas firman Allah dan janji Allah atas bangsa Israel. Itu ada di ayat 14 dari pasal 32 itu. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sahabat Petra, doa Musa mengubahkan situasi dari hukuman menjadi kasih karunia. Musa berani mencoba melunakkan hati Tuhan, sebab ia berdiri atas firman dan janjinya, bukan karena kehendak hati Musa sendiri, atau karena Musa yang mengambil keuntungan dari situasi itu, bukan. Tapi Musa sesuai dengan firman dan janjinya. Dengan begitu, malam hari ini kita belajar dari keberanian Musa dan bagaimana cara Musa berdoa. Musa berdoa seturut dengan firman Tuhan. Sebab biasanya kalau kita berdoa itu seturut dengan apa yang kita inginkan, apa mau kita, apa maksud kita, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Malam ini kita belajar doa seturut maksud Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu apa maksud Tuhan atau janji Tuhan? Caranya hanya satu, sahabat Petra, setia membaca firman-Nya. Jadi, mari mulai malam hari ini saya mengajak sahabat Petra untuk setia membaca Alkitab, lalu berjalan dalam sabda, menyimpannya dalam hati kita dan berdoa sesuai dengan janji Allah. Percayalah sahabat Petra, doa dapat mengubah situasi seturut dengan firman dan janji Tuhan. Percaya pada kuasa janji Tuhan. Bila saat ini sahabat Petra sedang mengalami kesulitan, maka sekarang waktu yang tepat untuk berdoa dengan percaya pada firman dan janjinya. Saat ini waktu yang tepat bagi saya dan sahabat Petra untuk memeriksa bagaimana cara hidup kita, bagaimana doa kita. Bila kita sekarang hidup di luar kehendak dan maksud Tuhan, saatnya untuk bertobat. Mohon pengampunannya dan mulailah hidup baru. Hidup dalam pertobatan dan berdoa sesuai dengan firman dan janjinya. Mari sahabat Petra, kita menguatkan iman dan hati kita untuk berjalan dalam firman dan janjinya. Saya mengajak sahabat Petra untuk berdoa seperti Musa, doa yang seturut dengan firman, juga janjinya. Percayalah, pegang sabdanya, pegang janji Tuhan dalam doa kita. Sebab situasi bisa berubah menjadi baik, seturut kehendak dan janji Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik kepada kita. Dan Dia merencanakan dan merancangkan yang baik untuk kita. Sahabat Petra, seperti lagu doa mengubah segala sesuatu, demikian pula renungan kita pada malam hari ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu malam hari ini. Kami boleh belajar dari Musa yang berani berdoa sesuai dengan firman dan janji-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan sabda-Mu, yaitu berdoa dengan percaya pada firman dan janji-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kami yang kurang percaya ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan, berdoa, seturut dengan kehendak dan janji-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena pekerjaan ataupun keadaan sehingga malam hari ini mereka belum bisa tidur dan beristirahat seperti kami. Tuhan, berkatilah mereka. Dan bila kami saat ini hendak beristirahat, Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami dari yang jahat. Kami mau malam hari ini menutup hari ini dengan doa, seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.